اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها اعمليه، واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه، والطريق اللي انت عايزة همشي فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Putrastika dari Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu tarikh furu'ah. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa hadis bisa sampai kepada kita selama berabad-abad tahun dan terjaga keasliannya? Salah satu kuncinya ada pada salah satu disiplin ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu tarikh furu'ah. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah dan biografi para perawi hadis. Baik, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai apa itu tarikh furu'ah, kita perlu mengetahui pengertian tarikh furu'ah secara istilah atau secara bahasa. Yang pertama, ilmu tarikh furu'ah dari segi bahasa, tarikh berarti sejarah, catatan tanggal atau waktu, sedangkan arwah itu bentuk jamak dari kata rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi secara sederhana, ilmu tarikh furu'ah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang biografi, latar belakang dari sang perawi ini, mulai dari nama lengkap, kemudian ada nasabnya, silsilah keluarga, kemudian juga perjalanan intelektualnya, siapa guru-gurunya, dan siapa saja murid yang menerima hadis dari perawi ini, dan juga disebutkan tanggal dan juga tempat wafatnya perawi. Kita perlu mempelajari ilmu tarikh furu'ah yang pertama untuk menjaga kemurnian hadis. Dengan kita mengetahui siapa perawinya, kita mengetahui bahwa hadis ini palsu atau tidak, dan kita dapat mengetahui juga apakah hadis ini benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mengetahui kredibilitas hadisnya. Dengan kita mengetahui siapa perawinya, apakah perawi ini adalah orang yang dhabit, apakah perawi ini adalah orang yang adil, jujur, dan baik, maka kita dapat mengetahui apakah hadis ini kredibel. Ketiga, membedakan kualitas hadis. Dengan kita mengetahui siapa perawinya, kita akan mengetahui apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, hasan, atau malah hadis ini merupakan hadis maudhu atau hadis palsu. Dan yang keempat, mengetahui relevansi dalam kehidupan kita. Praktik fikih, kemudian praktik ibadah kita, akhlak kita itu merujuk pada hadis. Jikalau kita mengambil hadis dari perawi yang berdusta, maka pemahaman kita tentang agama akan keliru. Maka di sini perlu kita mengetahui apakah perawi ini adil dan juga dhabit. Perhatian terhadap perawi hadis sudah dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebutuhan dokumentasi dan penelitian mendalam terkait perawi ini dilakukan pada abad ke-2 dan 3 Hijriah. Kenapa hal ini dilakukan? Karena Islam pada masa itu sudah tersebar luas, kemudian banyak para perawi yang meriwayatkan hadis palsu. Nah, maka dari sini kita perlu untuk menggali lagi bagaimana latar belakang perawi tersebut. Lahirlah tokoh-tokoh pelopor. Yang pertama itu ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kedua ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yang ketiga ada Yahya bin Ma'in, yang keempat ada Ali bin Al-Madini, dan yang kelima ada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini adalah karakteristik sanad generasi yang pertama. Ilmu tarikh furu'ah ini berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh berarti komentar buruk terkait perawinya karena perawi ini tidak memenuhi syarat hadis itu sahih. Kemudian ada ta'dil, itu adalah komentar positif dari ulama hadis terhadap perawi hadis. Ilmu jarh wa ta'dil ini sebagai pisau bedah untuk mengetahui kualitas perawi dari informasi-informasi yang didapatkan dari ilmu tarikh furu'ah. Kemudian upaya para ulama hadis ini dituangkan ke dalam beberapa kitab. Yang pertama ada kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari. Ini adalah salah satu kitab biografi perawi paling awal dan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dan yang ketiga ada kitab Tahdhib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal karya Imam Jamaluddin Al-Mizzi.
kitab ini sangat komprehensif dan detail. Yang keempat, ada kitab Syiar A'lam An-Nubala dan Mizan Al-I'tidal karya Imam Az-Zahabi. Dan yang kelima, ada kitab Tahdzib At-Tahdzib dan Lisan Al-Mizan karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penting untuk diketahui bahwa kitab biografi perawi ini tidak ada yang memuat secara detail tentang perawi, tapi kita dapat mengumpulkannya dari beberapa kitab. Dapat kita lihat di kitab At-Tarikh Al-Kabir yang berbunyi Adam ibnu Abi Iyas Al-Asqalani Sami'a Syu'bah wa Israil qala li Nu'aim mata sana thalath wa mi'atain, yang artinya Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani ia mendengar hadis dari Syu'bah dan Israil. Nu'aim, salah satu murid Imam Bukhari, berkata kepadaku, ia Adam wafat pada tahun 203 Hijriah. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya. Adam ibnu Abi Iyas itu nama perawinya, kemudian Al-Asqalani itu adalah kota Asqalan. Kemudian Sami'a Syu'bah wa Israil, ia mendengar atau meriwayatkan dari Syu'bah dan Israil. Kemudian qala li Nu'aim, Nu'aim berkata kepadaku. Nah, di sini ada informasi tentang tahun wafatnya, yaitu 203 Hijriah. Memahami perawi hadis berarti kita juga mengetahui kualitas hadis dan kita mengetahui apakah hadis ini benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, ilmu tarikh ruwah ini sangat penting dan sangat fundamental untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita dapat mengetahui apakah hadis yang kita gunakan itu hadis sahih atau bukan. Dan dengan kita mengetahui bahwa hadis ini sahih, kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar. Demikianlah pembahasan tentang ilmu tarikh ruwah. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan memahamkan kita terhadap dedikasi para ulama dalam menjaga keaslian hadis. Jika ada komentar, tolong komen di bawah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يلي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني